Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Di daerah rantau terdapat sebuah cerita rakyat yang mengisahkan seorang datu yang mempunyai kesaktian sangat tinggi. Hanya dengan menghentakkan kaki ke tanah, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya akan jatuh tersungkur ke tanah. Datu tersebut bernama Datu Niang Talib. Konon beliau masih hidup dan menjadi penguasa alam gaib di daerah Pulau Kadap, arah ke Sungai Puting. Diceritakan juga bahwa apabila masyarakat ingin ke sana memancing, dianjurkan untuk membawa tali haduk, serabut pohon ijuk yang dianyam, supaya makhluk gaib tidak mengganggu. Hal ini didasarkan pada cerita masyarakat bahwa tali haduk sebagai tanda orang tersebut adalah kerabat dari Datu Niang Talib. Diceritakan juga bahwa Datu Niang Talib adalah salah satu murid Datu Suban, Tatakan, yang memiliki ilmu kabauriat dunia. Pada zaman dahulu di daerah Tatakan, mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, berkebun dan mencari rotan. Pada suatu hari, berangkatlah 7 orang desa Muning, Tatakan, untuk mencari rotan di daerah hutan rawa Nipah Habang. Ketujuh orang itu adalah Pungut, Kaliangat, Dunguh, Umpangan, Kutuy Umping, Durni Indang, dan Munat Incang. Ketujuh orang ini berjalan memasuki hutan rawa yang sangat lebat ditumbuhi segala macam pohon yang hidup di daerah rawa. Rotan juga tumbuh subur di sana. Setelah mereka tiba di daerah Nipah Habang yang kaya akan rotan, mereka pun langsung menebang rotan yang mereka cari. Pada umumnya masyarakat setempat tidak berani memasuki daerah tersebut karena konon diceritakan di sana banyak dihuni makhluk gaib, terutama hantu yang suka mengganggu. Sudah banyak orang kampung yang melihat wujud-wujud yang menakutkan di daerah tersebut. Dalam waktu singkat ketujuh orang tersebut sudah berhasil menebang rotan yang mereka perlukan. Rotan yang sudah ditebang dibuang kulitnya dan kemudian dijemur. Karena proses penjemuran yang memerlukan waktu cukup lama, maka mereka bermalam selama 3 hari 3 malam. Setelah kering, rotan diikat, masing-masing 100 batang per ikat. Mereka pun pulang dengan membawa masing-masing 1 ikatan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan hantu yang sangat besar. Hantu itu tidur di atas pulantan, rumput liar yang sering tumbuh di pinggir sawah, yang tingginya hampir 15 meter. Saking besarnya, hantu itu tidur bersandar di pohon tersebut. Begitu melihat hantu tersebut, ketujuh orang itu sangat ketakutan, meskipun hantu tersebut sedang tidur dan tidak mengetahui keberadaan mereka. Hantu itu tertidur sangat pulas dan dengkurannya terdengar sangat keras, hampir sama dengan suara harimau yang sedang marah. Di antara ketujuh orang tersebut, hanya Durni Indang yang berani, sedangkan yang lainnya sudah bersiap-siap untuk lari. Durni Indang menyarankan pada temannya yang lain untuk mengikat hantu tersebut dengan rotan yang mereka bawa. Akan tetapi yang lainnya menolak karena sudah sangat ketakutan. Oleh karena itu, Durni Indang mengikat hantu itu sendirian, mulai dari ujung kaki sampai kepada bagian kepalanya. Ketujuh ikatan rotan yang mereka bawa habis digunakan untuk mengikat hantu itu. Meski sudah diikat, hantu tersebut tidak terbangun, malah semakin nyenyak tidurnya dan dengkurannya semakin keras. Durni Indang berusaha membangunkan hantu itu dengan berteriak keras di depan telinganya yang besar, tapi ia tidak juga bangun. Durni Indang kemudian mencabut sebatang pohon yang cukup besar dan memukulkannya ke bagian biji kemaluan hantu itu. Setelah memukulkan pohon tersebut, kemaluan hantu tersebut bereaksi. Hantu itu kencing dan menggeliat bangun. Rotan yang diikatkan di sekujur tubuhnya putus dengan sangat mudahnya.
Dengan raut muka yang marah dan sangat menakutkan, hantu itu melihat ke arah Durni Indang. Durni Indang pun lari ketakutan. Tetapi dengan sangat mudahnya Durni Indang berhasil ditangkap oleh hantu itu hanya dengan mengayunkan tangannya ke depan, oleh karena ukuran tubuhnya yang sangat besar. Durni Indang diletakkan di atas telapak tangannya dan diputar-putar seperti mempermainkan bola pimpong. Hantu itu sangat marah karena telah dibangunkan dari tidurnya. Durni Indang terbunuh setelah diremas-remas, dan tubuhnya yang remuk kemudian dimakan oleh hantu itu. Hantu itu sebenarnya masih lapar, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dimakan, maka ia pun tidur kembali. Keenam orang yang berhasil melarikan diri, mendatangi kediaman Datu Niang Talib di daerah hutan Hariung Danau Belantai. Mereka menceritakan kejadian yang mereka alami dan apa yang dilakukan hantu itu pada Durni Indang kepada Datu Niang Talib. Setelah selesai bercerita, Datu Niang Talib pergi sendirian ke tempat hantu tadi tidur. Datu Niang Talib menepuk tangan hantu tersebut dan hantu itu langsung terbangun dan duduk dengan lemah lunglai karena sangat ketakutan melihat Datu Niang Talib di hadapannya dengan raut muka yang menampakkan kemarahan. Datu Niang Talib berkata kepada hantu itu bahwa yang dimakannya itu adalah anak cucunya dan Datu Niang Talib akan membunuh hantu tersebut sebagai balasannya. Hantu tersebut meminta ampunan dari Datu Niang Talib, tetapi Datu Niang Talib tetap marah dan tetap berniat untuk membunuh hantu tersebut. Hantu itu mengajukan permintaan terakhirnya, ia ingin menjadi saudara angkat Datu Niang Talib. Makhluk gaib tersebut beralasan bahwa ia bukan hantu, sedangkan mukanya yang menyeramkan dan tubuh yang besar tersebut hanya merupakan baju yang dipakainya. Ia hanya sebagai penjaga daerah itu dari gangguan orang luar. Makhluk gaib itu kemudian melepaskan pakaiannya dan ternyata di balik pakaian itu, hantu tersebut adalah pemuda yang sangat tampan, gagah dan berwajah simpatik. Sebagai tanda persaudaraan, pemuda tersebut berjanji akan mengawinkan Datu Niang Talib dengan adik perempuannya yang sangat cantik dan memiliki kulit putih kekuning-kuningan karena belum pernah terkena sinar matahari. Datu Niang Talib ternyata juga termasuk laki-laki mata keranjang, sehingga ia pun akhirnya sangat tertarik dengan janji yang diberikan pemuda tersebut. Marahnya pun kemudian mereda. Datu Niang Talib kemudian dibawa oleh pemuda tadi ke rumahnya untuk melihat adik perempuan yang diceritakannya. Setelah berjalan cukup lama, maka sampailah mereka ke kampung pemuda tersebut. Ternyata kampung itu adalah sebuah kerajaan megah. Datu Niang Talib diperkenalkan dengan adiknya yang cantik dan tanpa berpikir terlalu lama. Datu Niang Talib menikahi adik dari pemuda itu. Setelah 10 hari kepergian Datu Niang Talib, orang kampung Muning geger karena ia belum kembali, terlebih-lebih istri dan anaknya yang gelisah karena takut terjadi sesuatu yang buruk dengan suaminya. Istrinya tersebut kemudian melaporkan kejadian ini pada Datu Murkat. Datu Murkat adalah seorang tertua dan dituakan di kampung Muning. Ia sangat dihormati oleh masyarakat kampung Muning karena kebaikan dan wibawanya, serta kesaktiannya yang sangat tinggi. Ia merasa ikut bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa keluarga Datu Niang Talib. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Datu Murkat pun pergi mencari keberadaan Datu Niang Talib. Datu Murkat didampingi oleh 4 orang yang kesaktiannya setara dengan kesaktian Datu Niang Talib. Keempat orang tersebut adalah Datu Karipis, Datu Ungku, Datu Taming Karsa dan Datu Ganon. Berdasarkan keterangan dari 6 orang pencari rotan yang berhasil selamat dari makhluk besar tadi, maka dengan mudahnya Datu Murkat dan keempat orang yang menyertainya, makhluk besar tersebut berhasil ditemukan dan Datu Murkat menangkap makhluk besar tersebut hanya dengan sebelah tangannya. Dengan nada marah, Datu Murkat menanyakan keberadaan Datu Niang Talib.
Makhluk gaib tersebut sangat ketakutan dan mengatakan bahwa Datu Niang Talib dalam keadaan baik dan tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya, serta menceritakan bahwa Datu Niang Talib telah memperistri adik perempuannya. Datu Murkad tidak percaya Datu Niang Talib mau memperistri adik dari hantu yang wajahnya sangat menakutkan. Setelah menjelaskan duduk perkaranya secara rinci, bahwa ia bukanlah hantu dan bentuk tubuhnya yang besar adalah hanya merupakan baju yang dipakinya saja, maka Datu Murkad dan keempat orang lainnya mengikuti pemuda tampan tersebut ke kampung tempat keberadaan Datu Niang Talib. Sebelum menemui Datu Niang Talib, Datu Murkad dan keempat orang pendampingnya dibawa untuk menemui raja untuk melaporkan kedatangan mereka di kampung kekuasaan raja tersebut. Kemudian rombongan Datu Murkad dibawa menemui Tuan Putri. Mereka sangat kagum dengan kecantikan Tuan Putri dan terlebih-lebih tidak percaya bahwa laki-laki yang ada di sampingnya adalah Datu Niang Talib. Datu Niang Talib meminta maaf kepada Datu Murkad karena telah merepotkan dan tidak memberitahu bahwa ia telah tinggal menetap di sana. Setelah menjelaskan secara panjang lebar, Datu Murkad dapat mengerti. Rombongan Datu Niang Talib dijamu makanan dan minuman oleh Tuan Putri dan Datu Niang Talib di kerajaannya. Mereka berbicara dan bergurau dalam jamuan tersebut. Setelah hari menjelang sore, rombongan Datu Murkad minta pamit pulang. Istri muda Datu Niang Talib menganjurkan agar mereka bermalam di kerajaannya. Tetapi Datu Murkad beralasan bahwa mereka takut disangka mengalami hal yang buruk akan mereka oleh orang-orang kampung Nguning apabila bermalam di sana. Sebelum mereka pulang, istri Datu Niang Talib memberikan bungkusan kain kuning yang di dalamnya terdapat emas seberat 0,5 kilogram kepada Datu Murkad dan keempat orang yang menyertainya. Selain itu juga satu bungkusan untuk istri Datu Niang Talib di kampung Nguning. Datu Niang Talib berpesan kepada rombongan Datu Murkad, bahwa apabila nanti anak cucu mereka memasuki kawasan hutan di sekitar kerajaan itu, mereka harus membawa tali haduk karena penjaga kawasan hutan di daerah itu sudah diberi pesan bahwa yang membawa tali haduk adalah anak cucu Datu Niang Talib. Sambil membicarakan tentang Datu Niang Talib yang telah memiliki istri yang sangat cantik dan kerajaan yang megah, tidak terasa perjalanan rombongan Datu Murkad telah sampai di kampung Nguning. Mereka langsung menemui istri Datu Niang Talib dan menceritakan bahwa Datu Niang Talib telah menetap dan memperistri seorang perempuan di sana. Pada awalnya istri Datu Niang Talib tidak percaya dengan cerita itu, tapi begitu melihat bungkusan emas yang diberikan istri muda Datu Niang Talib di sana, maka ia pun merasa sedikit terhibur dan dengan pasrah menerima apa yang telah terjadi pada dirinya dan anak-anaknya.